Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta Persiraja Banda Aceh, berjumpa lagi dengan saya Firdaus. Kawan-kawan, jangan berkecil hati dan jangan putus semangat karena kita tahu Persiraja telah tersingkir di Piala Menpora tahun 2021 ini. Tapi kita harus berbesar hati dan harus berbangga atas perjuangan dari kawan-kawan Persiraja Banda Aceh dan harus terus mengevaluasi agar ke depan bisa mendapatkan pemain-pemain baru yang memang bisa membantu Persiraja berbicara lebih banyak di Liga 1. Karena kita tahu bahwa kelemahan Persiraja Banda Aceh di Piala Menpora adalah di barisan pertahanan atau pemain bawah mereka agak sedikit kurang padu, dan maka saya selaku admin YouTube ini menyarankan kepada pihak manajemen Persiraja Banda Aceh dan mungkin juga sependapat dengan kawan-kawan untuk merekrut beberapa pemain bawah yang kira-kiranya memiliki pengalaman juga di Liga 1 Indonesia. Siapa saja nama-nama pemain yang kira-kira saya sarankan untuk direkrut oleh manajemen Persiraja Banda Aceh? Ingat bahwa ini hanyalah rekomendasi saya secara pribadi, ya. Boleh diterima, boleh tidak, karena ini hanya sebuah masukan dengan memperhatikan beberapa pengalaman sang pemain dan juga biaya yang tidak terlalu mahal dibandingkan beberapa pemain asing lainnya. Dan saya akan merekomendasi 3 pemain untuk direkrut oleh Persiraja Banda Aceh, 1 pemain lokal, kemudian ada 2 orang pemain asing, dan nanti ada beberapa nama yang akan saya sebutkan yang kemungkinan akan kembali memperkuat Persiraja Banda Aceh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama saya menyarankan untuk direkrut adalah Anthony Goleks. Anthony Goleks ini merupakan pemain asing asal Australia. Ingat, pemain asing asal Australia yang memiliki tinggi 190 cm dan posisinya adalah seorang stopper kanan. Ya, kita berharap Persiraja Banda Aceh apabila memang kesulitan untuk membawa pulang kembali Adam Mitters, ya bisa mencari informasi tentang seorang Anthony Goleks ini. Yang terakhir kalau saya tidak salah di Liga 1 dia pernah memperkuat Badak Lampung FC yang kemudian tidak berlaga lagi pada tahun 2001 karena tersingkir. Maka saya sarankan untuk manajemen Persiraja untuk melirik-lirik sang pemain yaitu Anthony Goleks, ya. Saya yakin bahwa Anthony Goleks ini bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Adam Mitters di lini pertahanan Persiraja Banda Aceh. Ya, jadi Anthony Goleks ini pernah juga bermain di Liga Malaysia. Ya, terakhir saya dapat informasi berdasarkan saya cari di internet bahwa Anthony Goleks ini bermain di Liga Malaysia dan statusnya saat ini adalah free transfer. Nanti bisa dicek kembali. Dan saya sarankan pihak manajemen Persiraja coba melihat-lihat beberapa pemain asing yang berlaga di Liga Malaysia yang pernah juga berlaga di Indonesia yang mungkin nanti cocok, terutama adalah cocok harganya, kemudian cocok gaya mainnya, kemudian cocok juga karakter atau sesuai dengan kebutuhan tim, terutama kebutuhan coach Hendrik Silo. Oke, yang kedua kita masuk ke pemain lokal. Ini adalah pemain putra Aceh, yaitu pernah memperkuat Persija Jakarta dan sekarang sedang memperkuat PSS Sleman. Dia adalah Fitra Ridwan. Kalau saya tidak salah, Fitra Ridwan ini merupakan pesepak bola muda yang usianya saat ini masih 27 tahun. Dan masa kecilnya dia habiskan di PSGL Gayo Luwes kalau saya tidak salah. Tapi dia lahir di Banda Aceh. Dan saat ini dia sedang memperkuat PSS Sleman. Dan dia berposisi sebagai gelandang, ya. Mungil tapi memiliki kualitas dan dia sudah pernah bermain bersama seperti klub Semen Padang, Bayangkara dan kemudian Persija Jakarta kalau saya tidak salah. Dan terakhir dia berlaga untuk PSS Sleman di Piala Menpora tahun 2021 ini. Kemudian itu dia sosok Fitra Ridwan. Dan kemudian yang terakhir yang saya sarankan adalah seorang Cássio de Jesus, yaitu seorang back juga asal dari Brazil. Ingat, Cássio de Jesus, kawan-kawan bisa cek nanti di YouTube atau di internet. Dia yang beberapa bulan terakhir dia terlibat kasus di mana gajinya tidak dibayar oleh pihak kalau saya tidak salah klub dari Liga Malaysia. Saya lupa nama klubnya itu apa. Dan dia juga pernah bermain untuk Barito Putra.
dan statusnya saat ini adalah free transfer, dan saya tidak tahu apakah dia kemarin ikut memperkuat Barito Putra atau tidak. Tapi sosok pemain ini saya kira layak juga untuk membantu pertahanan Persiraja Banda Aceh untuk ke depan, dan mudah-mudahan juga saya hanya menyarankan apabila memang cocok harganya, mudah-mudahan dibawa pulang saja ke Persiraja Banda Aceh, dan tujuannya adalah agar Persiraja Banda Aceh bisa berbicara lebih banyak di Liga 1 pada tahun 2021 ini, yang kemungkinan akan bergulir pada akhir tahun 2021 ini. Jadi itulah 3 pemain yang saya sarankan, 2 pemain asing dan 1 pemain lokal. Yang pertama Anthony Golex, yang kemudian yang kedua adalah Fitra Ridwan, dan yang ketiga adalah Casio De Jesus. Ini merupakan stopper. Ya. Ada beberapa pemain lain yang kira-kira bisa direkrut juga oleh Persiraja Banda Aceh apabila harga dan kebutuhan timnya cocok. Ya, seperti TM Iksan ya, yang saat ini sedang memperkuat Bayangkara FC. Kemudian juga ada Julfiandi, itu putra Aceh. Kemudian juga ada Husnuzon, itu mantan striker Persiraja Banda Aceh yang tidak bisa memperkuat Persiraja Banda Aceh pada Piala Menpora tahun 2021 ini, tapi kemungkinan dia akan memperkuat Persiraja lagi di Liga 1 pada musim ini. Ya, kemudian ya kalau kemungkinan syukur-syukur alhamdulillah kalau ada kemungkinan bisa membawa pulang kembali Adam Mitters. Itu adalah harapan dari seluruh fans Persiraja yang merindukan sosok Adam Mitters untuk kembali ke Persiraja Banda Aceh. Itulah dia pembahasan singkat pada hari ini. Terima kasih banyak kawan-kawanku semua yang telah selalu mendukung dan menunggu informasi yang saya sampaikan di Dawu Channel ini. Dukung terus Dawu Channel untuk bisa berkembang. Jangan lupa tinggalkan like kawan-kawan, karena berkat like kawan-kawan channel ini bisa terus berkembang, bisa bersaing dengan channel YouTube seperti kawan-kawan di Persib Bandung, Bali United yang membahas tentang klub mereka, dan kita bangga membahas tentang Persiraja Banda Aceh. Mudah-mudahan channel ini bisa jauh lebih berkembang dan bisa mendapatkan sebuah reward yang positif, pandangan yang positif dari masyarakat maupun fans Persiraja Banda Aceh. Karena channel ini berkembang berkat dukungan kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa selalu untuk share video ini ya, like, subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe ya. Hanya dengan cara seperti itulah channel ini bisa berkembang dan Aceh ini bisa dikenal ke luar daerah. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sukses selalu. Salam lantak laju, salam sepak bola Indonesia juara.